Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini saya Elga Julia Sawokah dan teman saya Tias Ayu Anggraini. Kami akan membahas tentang ISS pertemuan pertama pada pasien sistem neurologis. Ini nama anggota kelompok kami. Untuk LO-nya ada 3, yaitu overview keperawatan kritis sistem neurologis, tanda dan gejala khas yang muncul, serta intervensi berbasis IBN secara holistik dalam biologis, psikologis, kognitif, sosial, kultural, dan spiritual. Kita ke LO yang pertama. Keperawatan neurologis merupakan spesialisasi yang menuntut pemahaman tentang neuroanatomi, neurofisiologi, dan tes neurodiagnostik, keperawatan kritis dan keperawatan rehabilitas menurut Mutakin 2021. Menurut Kosasi, gangguan neurologis merupakan gangguan dari sistem saraf dengan kelainan struktural, biokimia atau listrik di jaringan otak dan sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan kelumpuhan, kelemahan otot, kehilangan sensasi, kejang, dan merubah tingkat kesadaran. Gangguan neurologis juga terdiri dari head injury, demensia, sindrom Down, autisme, epilepsi, sindrom Guillain-Barré, stroke, encephalitis, dan narkolepsi. Untuk LO kedua, tanda gejala khas yang muncul yaitu menurut Salsabila. Jadi beberapa gangguan neurologis akan bermanifestasi klinis menjadi suatu bentuk penyakit dan gejala neurologis yang menonjol, yaitu gaya berjalan yang tidak stabil, gangguan koordinasi hingga terjadi kelumpuhan. Menurut Setiawan 2021, pada pasien stroke, tanda khas yang sering muncul yaitu tekanan darah meningkat, penurunan kesadaran, sakit kepala, gejala awal yang sering terjadi, muntah bahkan sampai kejang. Sedangkan menurut Govir 2021, tanda gejala yang muncul yaitu kelumpuhan wajah atau anggota badan, biasanya hemiparesis yang timbul mendadak. Terus ada juga gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan atau gangguan hemisensorik. Ada juga perubahan mendadak status mental, yaitu seperti konfusi, delirium, alergi, stupor atau koma. Ada lagi afasia, yaitu bicara tidak lancar atau kesulitan memahami ucapan. Ada juga disatria, bicara pelo atau cadel. Ada juga gangguan penglihatan. Ada juga ataksia. Ada juga vertigo, mual dan muntah atau nyeri kepala. Di sini tanda gejala khas juga yang muncul dari beberapa penyakit pada sistem saraf pusat, yaitu untuk penyakit yang pertama ada meningitis. Untuk meningitis, tanda gejala yang muncul ada demam, sakit kepala, dan leher kaku. Untuk orang dewasa, tanda gejala yang muncul ada demam, sakit kepala hebat, leher kaku, muntah, takut cahaya, kejang, gangguan kesadaran berupa letargi sampai koma. Kadang dijumpai infeksi saluran pernafasan bagian atas, misalnya sakit tenggorokan. Dan juga di sini ada gejala pada anak dan bayi, yaitu demam tinggi, mual dan muntah, sakit kepala, kejang, leher kaku, nafsu makan dan minum berkurang, gangguan kesadaran, biasanya diawali dari saluran pernafasan bagian atas. Penyakit kedua ada encephalitis. Di sini tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial seperti nyeri kepala yang kronik dan progresif, muntah, penglihatan kabur, kejang, kesadaran menurun. Jika diabses terletak pada cerebel, nyeri kepala terasa di daerah suboccipital dan belakang telinga.
Untuk penyakit ketiga ada encephalopati hipertensi, merupakan suatu sindrom hipertensi berat yang dikaitkan dengan ditemukannya nyeri kepala hebat, mual muntah, gangguan penglihatan, confusion, pingsan, sampai koma. Dan gejala ini biasanya berlangsung berlahan dengan progresif sekitar 24 sampai 48 jam. Kita ke LO ketiga yaitu intervensi berbasis IBN pada gangguan neurologis. Untuk intervensi pertama yaitu intervensi berbasis biologis. Jadi yang pertama berbasis biologis menurut Kosasi et al. 2021. Untuk terapi pertama, terapi elektroakupuntur dilakukan selama 30 menit yang diberikan pada bagian titik aurikuler dengan dilakukan desinfeksi kulit dengan alkohol 75% pada titik bilateral jantung dan batang otak, dan akan dilakukan stimulasi dengan menggunakan jarum sekali pakai dan tahan karat, lalu dimasukkan dengan kedalaman 2 mm dan dihubungkan ke stimulator listrik. Jarum akan dimanipulasi dengan menggunakan teknik memutar, mengangkat, dan mengurangi kekuatan ringan untuk meningkatkan QI. Terapi ini meningkatkan tingkat kesadaran dan nilai GCS untuk pasien yang mengalami gangguan neurologis. Hal ini dapat merangsang sistem saraf simpatik. Untuk intervensi biologis yang kedua menurut Kusuma dan Sarah, yaitu pada pasien stroke, intervensi yang dapat dilakukan yaitu adalah latihan room. Jadi latihan room ini adalah mencegah kekakuan dan kontraktur otot, meningkatkan kekuatan otot, merangsang sirkulasi darah, serta mempertahankan fungsi jantung dan pernafasan. Kelebihan dari latihan ini adalah gerakannya mudah, dapat dilakukan di mana-mana, tidak membutuhkan alat. Dan juga kekurangan dari latihan ini adalah pasien akan cepat bosan karena gerakannya akan dilakukan sama dan diulang-ulang. Yang kedua ada kombinasi massage Frigert dan akupresur, yaitu dengan melakukan pijatan untuk merelaksasikan otot-otot yang tegang, memperlancarkan peredaran darah, dan melakukan penekanan pada titik tertentu sekitar ekstremitas untuk mempercepat proses pemulihan bagian yang mengalami kelemahan. Selanjutnya ada room exercise bola karet. Intervensi ini dilakukan dengan cara melatih gerakan tangan menggunakan alat bantu bola karet. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot tangan. Kelebihannya yaitu selain meningkatkan kekuatan otot tangan, ada bola karet juga mudah didapat dan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada pasien yang mengalami kelemahan otot tangan. Kita ke intervensi yang kedua yaitu intervensi psikologis. Menurut Hendayani dan Sari 2019, kebutuhan psikologis meliputi perhatian dan dukungan dari keluarga serta orang di sekitarnya. Dengan demikian, diperlukan dukungan keluarga yang baik terkait gangguan neurologis, di mana dukungan keluarga bisa dari sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit, dan perhatian dan dorongan yang didapatkan dari individu dari orang lain dengan hubungan interpersonal yang meliputi perhatian, emosional, dan penilaian. Di sini keluarga memiliki peran sistem pendukung utama yang dapat memberi perawatan langsung pada setiap keadaan sehat sakit anggota keluarganya. Dukungan keluarga yang tinggi akan menunjukkan penyesuaian yang lebih baik terhadap kondisi kesehatan anggota keluarganya. Dengan demikian, dukungan kepada pasien stroke merasa akan dirinya dibutuhkan dan diperhatikan dan merasa dirinya tidak berbeda dengan orang lain.
Untuk intervensi yang kedua, menurut Kosasih, terapi stimulasi afektif dari keluarga. Jadi ini dapat dilakukan 2 kali dalam seminggu dengan waktu 30-40 menit. Dan terdiri dan stimulasi sensori afektif dari 4 langkah. Yaitu yang pertama ada stimulasi pendengaran yang dilakukan selama 20 menit dengan memperkenalkan diri, menginformasikan waktu dan tempat, setelah itu berbicara dengan pasien tentang peristiwa yang membahagiakan dengan keluarga. Yang kedua, ada stimulasi sensorik selama 10 menit dengan memegang erat tangan, membelai wajah pasien. Yang ketiga, ada stimulasi kinetik selama 15 menit dengan cara memijat tangan dan kaki dengan pengawasan perawat. Yang keempat, percakapan afektif. Jadi selama kehadiran keluarga di samping pasien, keluarga berbicara tentang minat pasien, pengalaman menyenangkan, dan status kesehatan pasien. Terapi stimulasi afektif dapat mempengaruhi otak, khususnya sistem pengaktifan retikuler, yang mengakibatkan peningkatan syaraf simpatif dengan pelepasan norepinefrin dan mengaktifkan sistem saraf serta merangsang perkembangan otak. Untuk intervensi yang ketiga adalah intervensi kognitif. Jadi menurut Kosasih, terapi non-farmakologi untuk gangguan neurologi stroke adalah dengan terapi auditori dan terapi taktil. Dengan adanya terapi ini, diharapkan pasien dapat mendengar dan merasakan lingkungan sekitarnya. Sehingga terapi ini dapat menjadi stimulus bagi pasien untuk tetap dapat berkomunikasi serta mendapat dukungan semangat baik dari tenaga kesehatan maupun dari keluarga pasien. Terapi ini juga dapat menjadi alternatif setelah penggunaan farmakologi dalam ruang ICU karena selain terapi ini efektif dapat meningkatkan kesadaran pasien, juga menjadi tugas perawat untuk memberikan asuhan keperawatan dengan melibatkan keluarga. Untuk intervensi yang keempat, ada intervensi berbasis sosial. Jadi menurut proceeding, salah satu intervensi yang dapat diberikan pada pasien stroke untuk kebutuhan sosial yaitu terapi kelompok. Yang mana terapi kelompok ini dilakukan melalui 4 fase pras kelompok, fase awal kelompok, fase kerja kelompok, dan fase terminasi kelompok. Menurut Shafni, program rehabilitasi stroke berbasis rumah menunjukkan bahwa dalam melaksanakan program rehabilitasi stroke berbasis rumah, kunjungan rutin minimal 3 kali seminggu dapat memberikan dampak lebih baik dari efektif daripada 1 kali seminggu. Perlunya perawatan atau dukungan keluarga terkait kesembuhan pasien, tidak membeli rokok, dan mengontrol penuh faktor risiko pemulihan berulang dengan rajin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan intervensi yang kelima yaitu intervensi berbasis kultural. Menurut Ismail 2019, budaya seseorang mempengaruhi cara tenaga kesehatan berinteraksi dengan pasien. Profesional kesehatan dapat mengadopsi keyakinan dan kepercayaan pasien dalam mengambil keputusan untuk manajemen pasien. Social relationship tidak bisa disampaikan dari pasien pasca stroke, membantu memperbaiki quality of life-nya yang meliputi hubungan personal dan social support. Hubungan personal mengkaji sejauh mana persahabatan, cinta, dan dukungan yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Sedangkan dukungan sosial meliputi sejauh mana seseorang mendapatkan komitmen, persetujuan, dan bantuan dari keluarga serta teman-temannya. Dan intervensi yang keenam ada intervensi spiritual. Menurut LS dan A, terapi zikir merupakan pengobatan melalui metode zikir untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman batin dengan cara mengingat Allah. Kelebihan terapi zikir yaitu mengandung kekuatan spiritual kerohanian yang dapat membangkitkan harapan untuk sembuh dan mempengaruhi sistem fisiologis yang meliputi denyut nadi, respirasi, dan terapi zikir dapat dilakukan selama 20-30 menit per hari. Intervensi zikir dapat meningkatkan kesadaran dengan cara membuka pintu komponen emosional yang tidak dapat melakukan komunikasi verbal dalam kondisi koma. Menurut Tanti 2019,
Spiritualisme pasien dengan penyakit kronik seperti pada pasien pasca stroke perlu dibandingkan agar dapat memberikan kekuatan di tengah kelemahan diri karena penyakitnya. Begitupun pada pasien pasca stroke yang memiliki kondisi pada saat individu kehilangan kendali atau bagian-bagian dari dalam tubuh serta pikirannya. Hampir semua individu pasca stroke tidak lagi dapat melakukan gerakan yang sempurna pada bagian tubuh tertentu, dan individu mengalami kemunduran fungsi fisik dan perubahan pada perilakunya. Kondisi insan pasca stroke juga mengalami keterbatasan fisik dan adanya efek psikologis terhadap kondisi cacat yang dialami insan seperti gangguan emosional, perubahan mental, dan akhirnya depresi. Pada saat stres, individu akan mencari dukungan dari keyakinan agama yang dianutnya. Dalam hal ini, spiritualitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan coping individu ketika sakit dan mempercepat proses penyembuhan. Baik, yang terakhir ada kesimpulannya adalah gangguan neurologis adalah gangguan dari sistem saraf dan kelainan struktural, biokimia, dan listrik di jaringan otak dan sumsum tulang belakang, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kelumpuhan, kelemahan otot, kehilangan sensasi, kejang, dan merubah ke tingkat kesadaran. Gangguan neurologis itu dari head injury, demensia, sindrom Down, autisme, epilepsi, sindrom Guillain-Barré, stroke, encephalitis, dan narkolepsi. Beberapa gangguan neurologis akan bermanifestasi klinis menjadi suatu bentuk penyakit dan gejala neurologis yang menonjol, yaitu gaya berjalan dan tidak stabil, gangguan koordinasi hingga terjadinya kelumpuhan. Terdapat beberapa intervensi berbasis EBN dalam mengatasi gangguan neurologis secara holistik, diantaranya yaitu terapi elektroakupuntur, terapi okupasi, terapi stimulasi afektif dari keluarga, terapi auditor, dan terapi taktil. Yang terapi spiritual menggunakan terapi alam zikir dan merotol. Sarannya diharapkan dengan adanya evidence-based nursing (EBN) berbasis holistik pada gangguan neurologis dapat menurunkan angka mortalitas pada pasien kritis. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.